Oke, baik, untuk mengawali saya akan menjelaskan sedikit ya tentang Merdeka Belajar, sebagaimana kebijakan yang dikemukakan oleh apa yang dinamakan dengan Merdeka Belajar. Nah, tentunya di sini Merdeka Belajar adalah bahwa setiap mahasiswa diberi semacam kebebasan untuk di luar program studi di mana dia belajar, seperti itu ya. Jadi nanti mahasiswa bisa umpamanya nanti bisa magang pada suatu instansi pemerintah, perusahaan, atau nanti menyusun sebuah proyek ya di suatu desa tertentu gitu kan, dengan beberapa tujuan, tentunya dengan bimbingan dari para dosen. Maka ini nanti bisa dimasukkan di kayaknya jaringannya kurang bagus. Mungkin teman-teman saya mohon untuk bersabar sebentar karena terputus ini jaringannya. Saya akan menghubungi Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, selamat sore. Waalaikumsalam. Apa kabar Selamat Pak? sore. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Oh, teman-teman sekalian, Bapak Rahmat Budiman, SSM Hum PhD. Pak Rahmat, tadi saya sudah bincang-bincang sedikit dengan Pak Husni Arifin, tapi karena kondisi jaringan yang kurang baik, mungkin saya langsung ke Pak Rahmat saja. Okay. Pak Rahmat, subtopik tema kita pada sore ini adalah tentang sistem pembelajaran di UT dan cara belajar mahasiswa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa UT dan mungkin juga ada yang belum menjadi mahasiswa UT. Untuk mahasiswa UT saya ucapkan selamat karena teman-teman ini adalah orang-orang pilihan. Karena kuliah di UT itu di mana saja ya, di UT di luar negeri pun sama, bahwa lain yang kuliah di tatap muka. Jadi Universitas terbuka sebagaimana halnya perguruan tinggi terbuka dimanapun itu mengadopsi prinsip terbuka, keterbukaan, openness. Openness di sini artinya adalah siapapun catatan. Kalau di Indonesia itu minimal harus memiliki ijazah SMA tanpa dibatasi tahun kelulusan. Jadi apabila ada orang lulusan SMA tahun 70-an misalnya mau kuliah lagi di UT, itu diperbolehkan. Tetapi di Inggris misalnya, di Open University di UK, itu sudah tidak ada lagi pembatasan, itu dipersilakan. Nah, karena ini terbuka dan jarak jauh itu artinya antara mahasiswa dengan dosen, dengan institusi, itu ada jarak, ada keterpisahan ruang dan waktu. Nah, karena keterpisahan itu harus dijembatani, kan proses belajar mengajar itu tetap harus ada interaksi. Nah, untuk menjembatani secara umum memberikan jarak jauh itu menggunakan media sebagai penghubung
antara dosen dengan mahasiswa. Salah seorang pakar pendidikan jarak jauh mengatakan bahwa setidaknya ada 3 interaksi, ya, meskipun jarak jauh, setidaknya ada 3 interaksi antara mahasiswa dengan dosen dengan menggunakan media tadi. Kemudian yang kedua adalah interaksi antara mahasiswa dengan bahan ajar. Jadi bahan ajar itu zaman mungkin 5-10 tahun ke belakang itu masih harus masih dalam bentuk printed. Tetapi sekarang sudah digital, malah di beberapa open university sudah menggunakan video. Nah, kemudian interaksi yang ketiga adalah mahasiswa dengan mahasiswa. Jadi kuliah jarak jauh bukan berarti belajar sendiri. Belajar mandiri itu bukan berarti mahasiswa belajar sendirian. Ya. Sekali lagi bahwa mahasiswa kuliah mandiri, belajar sendiri bukan berarti belajar sendirian. Mahasiswa harus membuat jejaring dengan mahasiswa lain untuk mendiskusikan hal-hal yang dirasa perlu. Gunawardena ya salah seorang salah seorang pakar mahasiswa pendidikan jarak jauh juga harus berinteraksi dengan interface, dengan gadget, ya. Sekarang kita sudah punya fasilitas itu, jadi itu harus dimanfaatkan. Tadi dikatakan bahwa mahasiswa UT harus berinteraksi dengan bahan ajar. Sekarang sumber belajar itu sangat banyak. Tadi Pak Husni di awal mengatakan sedikit tentang untuk mencari sumber belajar lain. Konsepnya sebetulnya terbuka itu. Jadi saya menganalogikan begini, pembelajaran terbuka dan tidak terbuka yang konvensional. Apabila teman-teman misalnya saya belum pernah ke Gorontalo, jadi saya tidak bisa menganalogikan Majene misalnya ya. Kalau dari kita Makassar mau ke Majene, kalau kita naik bis atau begini saja, yang lebih gampang ya. Saya dengan Pak Husni itu kuliahnya sama-sama di Inggris. Pak Husni di selatan, saya di paling utara. Jadi ketika saya suatu hari bepergian dengan bis dari tempat saya mau ke London, itu naik bis itu sudah ada jadwalnya. Jam sekian berangkat dari terminal kota saya, jam sekian di kota berikutnya berhenti 5 menit, lalu lanjut lagi terus. Ini ada jadwal-jadwalnya. Nah, beda ceritanya akan beda kalau saya berangkat ke London dengan kendaraan sendiri. Saya bisa berangkat kapan saja, kecepatannya saya bisa berapa saja, saya mau berhenti di mana saja, terserah saya. Nah, kurang lebih perbedaan antara kuliah di tatap muka dengan jarak jauh itu seperti itu. Kalau di tatap muka seperti naik bis, sudah ditentukan, jumlah SKS-nya sudah ditentukan, kemudian perkuliahannya sudah ditentukan jamnya, kemudian tugas-tugasnya sudah ditentukan. Tapi kalau di jarak jauh, istilahnya you are the driver of your journey. Jadi mahasiswa ini adalah yang menentukan perjalanan perkuliahannya itu sendiri. Begitu Bu Nur. Iya. Terima kasih penjelasannya Pak Rahmat. Jadi intinya mahasiswa itu belajar mandiri, begitu Pak Rahmat? Ya,
mandiri. Terserah nanti mahasiswa itu saya mau ngambil 4 SKS, mau ngambil 10 SKS atau 24 SKS atau semester depan saya mau istirahat dulu. Itu silakan. Gitu. Kan kalau perguruan tinggi tatap muka itu harus kuliah jam sekian sampai jam sekian. Kita belajar bebas. Kalau hari pagi-pagi saya sibuk, saya mau belajar nanti malam atau subuh gitu. Gitu. Oh ya, Pak Rahmat, di UT juga ada istilah tutorial, ada tutorial tatap muka, tutorial online. Mungkin Bapak bisa menjelaskan itu kepada teman-teman? Baik, saya jelaskan dulu tutorial tatap muka. Jadi, pada prinsipnya tutorial itu adalah layanan tambahan ya, layanan tambahan. Karena sekali lagi saya katakan tadi, pada prinsipnya proses belajarnya itu. Jadi karena UT menyadari, jadi bukan hanya di UT Indonesia ya, dimanapun UT pun menyadari bahwa mahasiswa, terutama di Asia, mahasiswa itu tidak bisa dilepas begitu saja. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa tutorial itu diambil, kebijakan tutorial diambil karena kita khususnya di Asia itu menyadari bahwa mahasiswa itu tidak bisa dilepas begitu saja. Masih perlu bimbingan, masih perlu arahan. Untuk itu, Universitas Terbuka menawarkan tutorial. Ada tutorial tatap muka, ada tutorial online. Nah, tutorial tatap muka itu ada dua. Ada yang sudah paket, misalnya untuk teman-teman kita yang mengambil program studi dari FKIP, para guru. Itu ketika mereka daftar, mereka memang sudah ada paket tutorial. Ada juga misalnya beberapa program studi yang memang menawarkan tutorial tatap muka. Ya, jadi tutorial kita bisa tatap muka dulu. Tatap muka. Jadi tutorial tatap muka diadakan kalau itu ada paket. Tapi kalau misalnya masih ada sekelompok mahasiswa, misalnya di Gorontalo, mahasiswa program studi ilmu komunikasi misalnya, ada sekitar 20 orang dan merasa butuh bantuan dan ingin menyelenggarakan tutorial tatap muka, boleh bisa menghubungi UPBJJ Gorontalo. Kemudian UPBJ Gorontalo akan menyediakan tutor. Nah, itu namanya tutorial atas permintaan mahasiswa. Tetapi kalau mahasiswa tidak menginginkan, tidak memerlukan tutorial, tidak mengapa. Yang kedua adalah tutorial online. Nah, karena kita mengetahui tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengikuti tutorial tatap muka, Universitas Terbuka menawarkan tutorial online berbasis web. Sekali lagi, ini sifatnya adalah sukarela, bukan kewajiban. Semua mata kuliah yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka itu ditawarkan pula dalam tutorial online. Mahasiswa ketika meregistrasi mata kuliah nanti bisa memilih mata kuliah apa saja yang akan diikuti tutorial online-nya. Tutorial online itu sama dengan tutorial tatap muka, hanya saja medianya berbeda. Mahasiswa akan berdiskusi dengan tutor, dengan mahasiswa lain di kelas maya. Ya, di kelas maya apabila ada hal-hal yang tidak jelas bisa ditanyakan. Jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, ini adalah tutorial, bukan perkuliahan. Jadi nanti tidak ada namanya perkuliahan dosen itu memberikan ceramah, menjelaskan, bukan. Jadi ada materi-materi tertentu yang dirasa perlu mendapatkan pendalaman, nanti kita didiskusikan, kemudian ada tugas-tugas yang dikerjakan. Jadi Dengan beda demikian, ya Pak antara tutorial dengan kuliah ya Pak ya? Ya, beda. Kuliah itu mahasiswa bisa
dari rumah itu dengan apa namanya kosong melompong gitu, apa namanya cuma bawa tablet, bawa smartphone atau bawa, sekarang kan jarang mahasiswa bawa buku. Dia tinggal duduk di kelas kemudian mendengarkan dosennya berbicara. Tapi kalau tutorial lain, tutorial itu mahasiswa belajar dulu. Nah, bahkan nanti Universitas Terbuka akan mendorong skema baru tutorial di mana mahasiswa itu diwajibkan dulu membaca. Ya kalau sekarang kan baru himbauan, baca dulu. Nanti hari Sabtu atau Minggu dibahas. Gitu. Jadi inisiatifnya itu bukan dari tutor, tetapi dari mahasiswa. Gitu. Gitu Bu Nur. Oh iya. Oke Pak Rahmat. Tadi di awal-awal Bapak mengatakan kepada kita bahwa mahasiswa itu tidak bisa dilepas saja, harus ada bahan ajar begitu. Tadi juga Bapak bercerita tentang ada bahan ajar cetak, bahan ajar digital. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Dan kaitannya dengan kondisi UT sekarang. Ya, jadi kalau bahan ajar cetak, emang kita semua sekarang itu kan ketika mahasiswa mendaftar, beregistrasi itu kan sudah harus membeli bahan ajar. Jadi sekarang sudah membeli bahan ajar. Tetapi ketika beregistrasi kan mahasiswa juga sudah memiliki akses untuk mendapatkan bahan ajar digital yang bisa di-download ketika devices. Karena kita menyadari bahwa bahwa tidak semua orang memiliki akses yang mudah ke internet dan tidak semua orang suka membaca dalam bentuk digital, UT masih menyediakan bahan ajar. Nah, bahan ajar itu berbeda format ya. Format bahan ajar UT itu berbeda dengan buku pada umumnya. Satu hari saya pernah naik kendaraan umum, ada dua orang mahasiswa, dua orang mahasiswa perguruan tinggi tatap mereka itu karena modul-modul UT buat teman-teman semua mahasiswa, modul UT itu tidak hanya dipakai oleh oleh mahasiswa UT, tetapi juga dipakai oleh mahasiswa perguruan tinggi tatap muka atas rekomendasi dosennya. Jadi yang saya dengar waktu percakapan kedua orang itu mengatakan, loh aneh ya buku UT itu aneh cara penyajiannya. Nah memang bahan ajar UT itu didesain berbeda dengan textbook pada umumnya. Kalau buku bahan ajar UT itu disebut dengan self-instruction. Self-instruction itu artinya jadi buku itu sebagai dalam tanda kutip pengganti dosen. Jadi ketika mahasiswa membaca buku bahan ajar atau mendengarkan dosen berbicara. Misalnya, saya yakin mahasiswa UT juga sudah familiar dengan kata-kata gini. Misalnya di dalam buku. Nah, saudara mahasiswa, apakah saudara sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan dengan latihan di bawah ini. Kemudian, di bawahnya, di bagian akhir modul, tentu teman-teman akan menemukan namanya tes formatif. Nah, setelah tes formatif juga ada namanya feedback and follow up. Namanya itu umpan balik dan tindak lanjut. Jadi mahasiswa bisa mengukur sendiri, karena itu self-instruction, mahasiswa bisa mengukur sendiri tingkat kompetensi terhadap materi yang dipelajarinya. Gitu. Jadi nanti dia bisa, setelah dia mengerjakan tes formatif, dia bisa tahu berapa persen tingkat penguasaannya. Nah, di situ di bawah akan disebutkan apabila Anda di bawah 50%, sebaiknya Anda mengulang kembali materi yang dibahas. Itu yang tidak ada ditemukan di dalam buku-buku pada umumnya gitu. Gitu Bu Nur. Oh iya. Oke Pak Rahmat.
berkaitan dengan bahan ajar UT. Bahan ajar ada digital, ada cetak. Kemudian bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan ujian? Mungkin bisa dijelaskan Pak Rahmat. Baik, ujian. Mahasiswa itu sekarang ini, karena kita bicaranya bukan dalam keadaan wabah COVID sekarang ya. Jadi Iya, Pak. ujian itu di mana-mana pun ada ujian ya. Di UT manapun ada ujian. Nah, fungsi ujian itu adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dipelajarinya. Nah, Universitas Terbuka pada awal-awalnya dulu itu menyelenggarakan ujian dalam bentuk paper base. Jadi mahasiswa datang ke lokasi tertentu yang ditunjuk oleh UBJJ, kemudian mendapatkan soal, kemudian mengerjakan dalam kertas gitu, kemudian berapa bulan kemudian mendapatkan hasil. Sekarang Universitas Terbuka ada namanya untuk yang paper base, zaman mungkin 15 tahun lalu teman-teman mahasiswa masih harus menulis namanya yang di buletin itu ya, di kertas komputer itu masih harus nulis nama Rahmat Budiman, terus di buletin lagi, kemudian NIM-nya, tanggal lahir. Sekarang tidak perlu lagi, jadi sudah customize. Jadi ketika mahasiswa duduk di bangkunya nomor sekian, nomor 1 misalnya paling depan, sebelah kanan ruangan, maka dia akan mendapatkan soal yang sudah ada nama dia, kemudian lembar jawaban yang sudah ada namanya, sudah ada NIM-nya, tidak perlu lagi menghitamkan. Nah, inovasi berikutnya adalah ada ujian online. Jadi mahasiswa yang tidak memiliki kesempatan untuk ujian paper base juga bisa memilih ujian lewat online. Caranya mahasiswa harus daftar karena ini ekstra, layanan ekstra, mahasiswa ada biaya tertentu yang harus dikeluarkan. Mahasiswa datang ke UPBJJ, kemudian ujian di sana, kemudian pada saat itu dia bisa mendapatkan nilai berapa skor yang benar. Itu salah satu kelebihan dari ujian online. Nah, sekarang kalau zaman dulu itu mahasiswa harus datang ke UPBJJ, sekarang Universitas Terbuka bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk sekolah itu sudah bisa menyelenggarakan ujian online di luar kantor UPBJJ. Misalnya ada sebuah kota di kota Gorontalo ya. Misalnya ada satu kota yang jaraknya cukup jauh dari Gorontalo. Nah, daripada masih ada misalnya kalau ada 100 orang mahasiswa di kota tersebut. Kota apa yang jauh dari Gorontalo? Di Tejo Una-Una, Pak. Di Tejo Una-Una. Nah, Tejo Una-Una. Nah, Tejo Una-Una ini kan jauh dari Gorontalo. Kalau ada 100 mahasiswa orang datang ke kantor UPBJJ, tentu biaya yang dikeluarkan mahal. Harus naik bis, iya, Pak. Naik kapal, Pak Ahmad. Nah, naik kapal? Iya, dari laut, dari pulau. Saya harus ke Gorontalo satu saat nanti. Iya, Pak. Jadi daripada harus naik kapal, capek, biaya. Nah, sekarang bisa menyelenggarakan ujian online lewat komputer di SMA misalnya, di SMA di Tejo Una-Una yang sudah memiliki jaringan internet. Misalnya ada SMA di kota Tejo Una-Una yang menyelenggarakan UNBK. Nah, itu bisa dipakai, bisa kerjasama. Jadi mahasiswa nanti memberitahu staf di UPBJJ bahwa ada loh di sini. Nanti staf UPBJJ akan survei. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi ke Gorontalo, cukup di Tejo Una-Una menyelenggarakan ujian online. Nah, sekarang Universitas Terbuka juga sudah melakukan inovasi baru, tetapi belum dipakai secara massal, yaitu namanya self-proctoring. Ya, jadi mahasiswa bisa ujian di rumah seperti sekarang inilah. Seperti sekarang. Jadi mahasiswa nanti mengerjakan dari layar monitor,
tapi ini baru dipraktekkan di luar negeri karena satu dan lain hal, terutama masalah fasilitas. Nah, nanti ada software yang bisa merekam gerak mata. Seperti misalnya begini, kalau saya melihat ke sini, kan kelihatan nih, saya melirik ke sana. Nanti ada kartu kuning misalnya, Anda diindikasikan curang. Atau saya misalnya lihat ke sini, atau ada suara. Nah, itu namanya self-proctoring, itu seperti itu. Jadi, ujian itu ada dua, utamanya ada yang paper based, ada yang online. Yang online bisa di UPBJJ, bisa di luar UPBJJ. Nah, sekarang ada yang tiga, itu adalah self-proctoring. Mudah-mudahan kedepannya ketika fasilitas di dalam negeri duduk seperti sini, saya di ruang tamu, tinggal duduk, kemudian mengerjakan tugas. Begitu. Begitu, Bu Nur. Iya, oke Pak Rahmat. Jadi UT itu ada bahan ajar cetak, ada bahan ajar digital. Juga ada kalau mau kuliah ada kalau mau tutorial, ada tutorial tatap muka, ada tutorial online. Kalau mau ujian ada ujian paperline, ada ujian online, ujian online. Online, ya. Iya, jadi sudah online. Pak Rahmat, kemarin karena situasi COVID, kita mengenal atau mendengar istilah tutorial webinar. Mungkin Pak Rahmat bisa menjelaskan kepada kita, Pak? Ya. Jadi tutorial webinar, jadi apa ya? Bahasa Inggrisnya itu blessing in disguise gitu. Jadi ada wabah, terus kita tidak bisa menyelenggarakan tutorial tatap muka, harus online digabung dengan webinar gitu. Ini menjadi sebuah ide baru bagi UT bahwa selain tutorial tatap muka yang diselenggarakan di kelas, kemudian dialihkan menjadi tutorial online, tetapi di sesi tertentu itu ada interaksi langsung antara tutor dengan mahasiswa. Itu disebut dengan webinar, itu web seminar ya, seminar dilakukan dengan web atau web tutorial. Jadi ada kesempatan mahasiswa berinteraksi secara langsung antara mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan tutor, seperti semacam ini. Jadi ada dalam bahasa istilah pendidikan jarak jauhnya itu ada sinkronus, jadi real time gitu. Tidak real time. Jadi mahasiswa hari ini jam 2 misalnya posting pertanyaan, saya sebagai tutor bisa saja jawabnya tengah malam. Tetapi webinar itu menjembatani komunikasi secara langsung antara mahasiswa dengan dosennya, dengan tutornya. Gitu. Jadi webinar itu semacam itu. Jadi sekali lagi bahwa webinar pun bukan merupakan perkuliahan. Ya, jadi materi-materi yang disiapkan pada sesi tertentu itu diangkat, dibahas, didiskusikan dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa jangan jangan merasa bosan, misalnya ditanya terus gitu. Oh, saya tanya terus gitu. Ya, karena mahasiswa itu tadi katakan mandiri, jangan menunggu ilmunya. Jadi gini, jadi perbedaan antara pendidikan jarak jauh, tutorial dengan perkuliahan. Tadi sebutkan bahwa kalau perkuliahan itu dosen memberikan kuliah, ceramah dan sebagainya. Kalau tutorial itu tidak, hanya membahas topik-topik tertentu. Kalau tutorial, kalau perkuliahan itu dosen adalah sumber ilmu, sumber pengetahuan. Nah, sedangkan kalau tutorial itu, jadi kalau saya ulangi ya takut salah. Jadi kalau perkuliahan itu dosen sebagai sumber ilmu, sumber pengetahuan. Tetapi dalam tutorial, tutor adalah yang memicu dan memacu mahasiswa mencari tahu ilmu pengetahuan gitu. Jadi jangan kaget, jangan bosan kalau ditanya sama tutor. Tutor bertanya itu untuk memancing gitu.
daripada untuk memancing kognitif mahasiswa. Jadi jangan sampai disuapin terus, karena ini adalah mahasiswa. Demikian, Bu Nur. Iya. Oh, oke, Pak Rahmat. Jadi mahasiswa UT itu harus mandiri, tidak tergantung pada tutor. Oh, baik, Pak Rahmat. Ya. Sebentar kita akan bergabung dengan lulusan Universitas Terbuka Gorontalo yang sudah lulus. Mungkin yang bersangkutan bisa share dengan kita mungkin cara-cara belajarnya dulu ketika jadi mahasiswa. Tapi mohon Bapak jangan bergeser dulu. Kita akan dengarkan pengalaman dari yang bersangkutan. Ya, terima kasih Pak Rahmat untuk sesi ini. Ya. Siap. Halo, Assalamualaikum Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore, apa kabar? Sehat Andri? Alhamdulillah, kabar baik, Ya. Bu. Teman-teman sekalian, telah bergabung bersama kita salah satu alumni dari Universitas Gorontalo, Andri Laya. Mungkin Andri bisa diperkenalkan dulu dirinya ke teman-teman yang lain supaya lebih tahu dulu Andri kuliah di UT jurusan apa, program studi apa, silakan. Perkenalkan, nama saya Andri Laya. Saya adalah alumni Universitas Terbuka Gorontalo. Saya fresh graduate di wisuda pada tanggal 3 Desember kemarin tahun 2019. Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik. Tadi sempat disebut bahwa bagaimana cara untuk belajar di Universitas Terbuka selaku alumni. Maka untuk belajar di Universitas Terbuka itu teman-teman sangat mudah, tetapi harus mempunyai motivasi yang tinggi. Harus mampu memobilisasi diri sendiri dengan lebih giat. Sebab di Universitas Terbuka itu sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa belajarnya belajar mandiri. Jadi belajarnya diprakarsai oleh diri sendiri. Harus ada dorongan yang kuat dari diri sendiri untuk mampu menjadi yang terbaik di Universitas Terbuka. Kemudian mungkin teman-teman bertanya bahwa kira-kira menjadi alumni bagaimana dengan IPK saya. Nah, perlu saya informasikan bahwa kemarin IPK yang saya peroleh 3,56 adalah sebuah capaian yang tentunya dengan kerja keras. Universitas Terbuka memberikan kemudahan kepada mahasiswanya, bukan berarti memudahkan mahasiswanya untuk diwisuda begitu saja. Prosesnya yang membutuhkan kerja keras, tetapi untuk mendapatkan materi-materi bahan ajarnya itu yang dipermudah. Sehingga Universitas Terbuka itu dijuluki dengan universitas yang mampu menjangkau yang tidak terjangkau. Artinya, bagi calon-calon mahasiswa atau mahasiswa yang mempunyai keterbatasan baik infrastruktur dan lain-lain, boleh melakukan pembelajaran dengan jarak jauh. Ya, ini bisa belajar di rumah atau belajar kelompok dengan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka lainnya. Iya, Andri kan IPK-nya tinggi ya. Trik belajarnya bagaimana? Ketika baca modulnya itu bagaimana? Biar teman-teman yang lain mungkin bisa tahu juga. Nah, baik. Trik belajar di Universitas Terbuka yang saya pergunakan adalah saya membuat schedule semacam jadwal untuk belajar malam. Jadi karena dalam satu buku materi pokok itu terdapat kurang lebih 3 SKS dan dalam satu SKS terdiri kurang lebih 5-60 lembar untuk mata kuliah non hitung-hitungan yang tidak hitung-hitungan. Nah, saya setelah balik dari perkuliahan mempelajari buku-buku tersebut. Itu belajarnya hanya Sabtu dan Minggu untuk kami. Tetapi kegiatan belajar itu tidak hanya di situ. Pertemuannya memang tatap muka itu Sabtu dan Minggu, tetapi belajarnya itu dari Senin sampai kadangkala hari Minggu. Karena untuk mengejar
pembelajaran-pembelajaran ataupun mata kuliah yang akan ditutorialkan pada pertemuan selanjutnya. Eh, untuk manajemen waktu, saya mengaturnya sedemikian rupa, tapi saya tidak pernah membiarkan waktu saya untuk terlewatkan begitu saja tanpa membaca modul. Jadi setiap hari saya harus membaca 2 sampai 4 jam memahami pelajaran-pelajaran yang akan ditutorialkan pada pertemuan berikutnya. Oh ya, Andri, membaca buku 2 sampai 4 jam itu orang lain juga sudah melakukannya juga mungkin. Tapi mungkin ada yang mengeluh, udah baca sekian jam, sudah baca sekian modul, tapi nggak dapat-dapat juga. Mungkin ada trik sendiri, mungkin membuat catatan, ada atau yang lain. Silakan Andri, mungkin bisa dibagi ke teman-temannya. Baik, ini merupakan keluhan yang sama dari rata-rata mahasiswa. Cara saya adalah membaca berulang-ulang materi-materi yang belum dipahami. Sebab sesuai dengan rumus yang kemarin saya dapatkan juga dari salah satu senior saya bahwa 1 kali 10 sama dengan 1, tapi 10 kali 1 sama dengan 10. Artinya jika yang 10 buku kita pelajari dalam 1 malam, maka tidak akan terserap dengan baik. Tetapi jika 1 buku kita pelajari 10 kali, maka semuanya akan masuk dengan lebih mudah atau kita memahaminya dengan lebih mudah. Bahkan pada saat ujian pun itu akan terus terbayang pada saat kita berujian. Iya, oke Andri. Jadi terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang mahasiswa UT atau calonnya juga bisa mendengarkan pengalaman Andri kuliah di UT. Jadi baca buku berulang-ulang, kemudian membuat catatan, kemudian membagi waktu dengan baik dan tidak menyia-nyiakan kesempatan selagi kuliah. Mungkin itu saja Andri, karena waktu kita sudah pukul 5 kurang. Saya akan menghubungi lagi Pak narasumber kita. Terima kasih Andri atas sudah bergabung di acara bincang-bincang kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Rahmat, tadi bincang-bincang kita dengan salah satu alumni UT yang IPK-nya tinggi tentang cara belajar di UT. Mungkin sebelum kita tutup Pak Rahmat bisa dijelaskan kepada teman-teman semua tentang akreditasi prodi yang di FISIP khususnya ya. Ya, baik. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengomentari sedikit tadi tentang teman kita alumni Andre ya, Mas Andri. Ya, Andri Laya. Pak Andri Laya itu tentang tadi perlu digarisbawahi motivasi. Jadi memang motivasi adalah sangat penting. Jadi buat mahasiswa teman semua, temukanlah sumber motivasi itu. Karena motivasi itu bisa menjadikan kita sukses atau tidak. Kemudian satu hal yang ingin saya kasih tahu mengenai IPK tadi kan IPK tinggi. Jadi bukan suatu hal yang mustahil pendidikan jarak jauh itu IPK-nya tinggi. Seringkali kemana-mana, kalau saya sudah berjalan dari Sabang sampai Merauke, Sabang sampai Sorong, ke mereka belum, rata-rata nilainya kecil rendah terus, IPK rendah. Tapi sekali lagi hari ini kita buktikan ada mahasiswa yang bisa mendapatkan IPK yang tinggi. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan mahasiswa yang IPK-nya sempurna 4,0. Jadi itu bukan suatu hal yang mustahil.